Justru Kiai Dawam ya di sini ada punya tanggung jawab moral. Kenapa subscribernya dia jutaan itu bisa nggak Nggak tahu. paham, misalnya ya kalau memang Heeh. benar. Tapi kan enggak kayaknya Hmm. gitu kan. Artinya malah kalau menurut gua ya, ini malah justru kita seolah-olah menganggap bahwa orang Islam di Indonesia itu bodoh. Al-Ihsan aja nggak tahu. Nauzubillah min. Iya. Kang Deddy Mulyadi bikin apa, mengubah nama nggak butuh duit ya, tinggal ubah Katanya nama ya, katanya. kita sih nggak tahu ya birokrasinya kayak gimana ya. Padahal ada. Ada, Ada dong, kan yang pelangnya diganti iya, tuh. iya. Apakah dari langit jatuh jeder gitu kan. Itu yang nyumbang kali donaturnya. Iya, itu kan pakai duit juga Iya, gitu kan. itu tuh. Artinya ada biaya Ada lah. biaya gitu. Kayak Daum ini dai juga kan ya. Iya, dan zaman sekarang juga bukan salah kan ya. Iya, itu dia gitu. Berarti Ya, jangan-jangan yang tuduhannya Anda berlaku nggak kepada Anda sendiri gitu. oke Gus, kita lanjut ya ke narasi selanjutnya. Yuk. Ya, kayak Dawa bilang, nah kemudian ada yang ngeyel. Kan namanya lebih bagus, Al-Ihsan. Nah, kata siapa? Jadi nama Welas Asih ini lebih bagus untuk orang Islam di Indonesia. Kenapa? Karena Welas Asih ini nama yang lebih mudah difahami setiap orang Islam yang ada di Indonesia. Yang rata-rata masih belum paham arti kata Al-Ihsan. Ini mungkin ada datanya kali ya. Nah, coba dari para pendengar video ini, kira-kira siapa yang sudah memahami kata Al-Ihsan? Karena ini memang dari hadis Jibril. Bukan, maksudnya yang nonton video itu. Gitu ya. Hadis Jibril, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya tentang din, agama ya kan. Ini Rasulullah jawab tentang ya itu ada rukun Islam ya kan. Dari situ jadi ada rukun iman. Dan salah satunya adalah ihsan. Itu dimana ihsan itu kita tuh seolah-olah beribadah itu Sadar akan ke sadar Allah. ya akan Allah tuh melihat kita gitu ya. Itu tuh tingkat makom ibadah yang tertinggi lah al-ihsan itu kalau kita sudah bisa itu. Nah, jadi ihsan ini adalah makom yang tertinggi bagi setiap orang yang memeluk agama Islam. Jadi langkah pertamanya adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan Ihsan. gitu. Jadi ahsanu yuhsinu ihsanan ini sangat erat namanya ini. Jadi lebih baik diganti menjadi welas asih. Nah, itu ada komentar nggak Gus terkait ini Gus? Ini sekali lagi gue sayangkan datangnya dari seorang yang alim. Sebab sebuah nama yang artinya asing, insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai dari nama tersebut. Gue mau setidaknya ngebahas tentang diri gue. Kan nama gue Maza Fakar Alam tuh ya. Gue tuh bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun gak ngerti tuh apa sih namanya itu. Sampai Allah tuh kayak bismillah gitu ya, ngasih tahu gue, coba deh tanya gitu ke orang tua Mengilhami ya, lah ya. mengilhami gitu ya. Ayo coba tanya gitu, apa sih arti namanya gitu. Nah, akhirnya gue nanya kan ke bokap, nyokap gitu kan. Terus dijawab sama orang tua gue, maza itu yang dimaksud maza adalah itu perhiasan, permata. Pokoknya apa sih yang berharga gitu lah. Terus ada seorang kiai yang ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Kiai Ato Romli Mustafa. Beliau itu mengomentari nama gue. Beliau tuh bilang, nama Fakar Alam itu kayaknya orang yang banyak berpikirnya gitu. Oke. Nah, Tentang itu alam semesta ini. ya pokoknya tentang apapun. Iya. Nah, itu gue ngerasa bahwa kok bagus banget sih namanya. Padahal gue selama belasan tahun tuh, puluhan tahun nggak tahu tuh namanya apa. 20 tahunan kalau nggak salah gue tuh nggak tahu namanya. Nah, bahkan beberapa momen gitu gue malah dianggap sebagai perempuan gitu kan. Gimana bu, gimana mbak gitu kan. Namanya Maza. Maza, dianggapnya tuh feminin gitu namanya. Nah, itu kan jadi kayak, apakah sebab gua nggak mengetahui arti nama gua, makna nama gua, terus orang-orang yang lain juga nggak tahu makna nama gua, terus nama gua jadi jelek gitu? Kan nggak gitu kan. Sebab ya letaknya nilai bukan dari kepopuleran arti dari nama itu, tapi dari memang maknanya tuh apa, menunjukkan apa gitu kan. Atau bukan berarti jadi mengurangi kemuliaan dari nama itu. Karena nggak ngerti artinya belum tentu jadi mengurangi nilai dari kemuliaan apa yang disebut itu gitu kan. Karena kan sebagaimana kita juga baca Al-Quran, ya berapa banyak sih yang paham artinya ketika baca. Tapi kan bukan berarti Al-Qurannya jadi kurang mulia. Masa kita baca Al-Quran, hataman Quran pakai bahasa Indonesia, ya kan, baca dari Al-Fatihah sampai Anas pakai bahasa Indonesia karena hanya ingin itu yang dipahami. Ngapain baca Al-Quran tapi kalau nggak paham? Kan nggak kayak gitu kan. Ada keistimewaannya pada pas baca Al-Quran, walaupun nggak tahu artinya, ada keistimewaannya. Ada pahalanya tersendiri. Ada pahalanya sendiri. Gitu.
kalau tahu artinya, maknanya, bisa Lebih bagus mentadaburi, lagi. bagus banget. Tapi kalaupun nggak tahu bukan berarti malah jelek gitu. Enggak, Betul. udah bagus baca Al-Quran itu kan. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ditambah lagi gitu ya, terkait masalah nama gitu ya. Nama itu kan adalah doa. Jadi ketika seseorang memberikan suatu nama, apalagi nama itu bagus, harapannya buat orang itu ya lebih bagus lagi gitu kan. Doanya bagus gitu. Kayak misalnya mazhab fakal alam ya tentunya bokap nyokap pengennya ini permata, ini perhiasan, suatu hal yang berharga. Tapi gue pengen itu ini jangan lupa untuk berpikir, mentadaburi gitu. Entah ilmu, entah alam semesta segala macamnya gitu. Nah, karena ini doa itu ada sangkut pautnya dengan ibadah gitu. Kenapa al-ihsan, kita sekarang mengkaitkan al-ihsan. Al-ihsan ini kenapa kita nggak kaitkan terhadap hal itu? Kenapa al-ihsan ini kan harapan juga, doa juga bagi para pendirinya, bagi para yang sudah membantu untuk donasi ke yayasan itu kan. Itu tentunya punya harapan terhadap yayasan ini, terhadap RSUD ini gitu kan. Kenapa malah seakan-akan tuh harapan itu, doa itu mau gitu, dibuang begitu saja. Padahal mereka ada harapannya untuk amal yang sudah mereka tanamkan di RSUD itu. Jadi gue rasa sih jangan sampai kita itu menghalangi ibadah orang-orang yang sudah menaruh saham hartanya mewakafkan hartanya untuk ke RSUD Al-Ihsan itu. Itu kan nama itu juga sebagai filosofinya gitu, titipan buat orang-orang yang sudah membantu di situ. Ya masa mau diganti gitu kan. Oke. Sama tambahan Gus. Sebenarnya kalau bahasanya ini nama mudah difahami setiap orang Islam yang ada di Indonesia ya. Terus dibilang siapa coba yang kira-kira sudah memahami kata Al-Ihsan? Ya itu justru autokritik kalau memang benar ya. Itu autokritik buat ulama juga. Kenapa kok masih banyak orang Islam yang nggak tahu Al-Ihsan? Gitu, sesimpel itu loh. Masa itu kan akidah yang paling dasar yang kita harus pelajari dari awal, Islam, iman sama ihsan. Kenapa masih ada yang belum tahu? Terus sama aja nanya, siapa yang kita yang hafal rukun iman, rukun Islam, terus nggak tahu, terus kita udah ganti aja, nggak usah pakai rukun-rukun biar gampang, Pancasila aja. Yang disalahkan rukun Islamnya gitu. Kenapa lu ribet banget sih gitu? Nah, justru kayak Dawam ya di sini ada punya tanggung jawab moral. Kenapa subscribernya ada jutaan itu bisa nggak paham misalnya ya kalau memang benar. Tapi kan enggak kayaknya gitu kan. Artinya malah kalau menurut gua ya, ini malah justru kita seolah-olah menganggap bahwa orang Islam di Indonesia itu bodoh. Al-Ihsan aja nggak tahu. Dia kan mendeskripsikan pengetahuan orang Islam itu sendiri. Jangan kayak gitulah gitu. Siapa bilang banyak yang nggak tahu? Itu kan nggak berdasarkan data juga. Bukan berarti kalau misalkan nggak ketahuan gitu lah bahwa semua orang udah tahu Al-Ihsan apa enggak, bukan berarti berarti belum tahu semua gitu. Saya silent. Dia siapa juga gue tahu Al-Ihsan tiba-tiba nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban buat mereka. Kayak gitu. Jadi dan kalaupun masih banyak gitu ya orang-orang yang nggak tahu istilah-istilah yang mendasar itu ya autokritik buat para ulama, para ustadz, para habaib gitu. Gimana caranya orang Islam itu bisa lebih paham sama makna-makna sendiri. Dan satu hal lagi nih yang gue lupa tadi, yaitu adalah ini kan doa ya, ini kan harapan. Harapannya bukan dipanjatkan ke manusia, betul. Tapi ke Allah gitu. Kalau Allahnya udah tahu maksud kita, ya buat apa lagi kita mikir manusia, ini kan ibadah. Ibadah masa mikir manusia, mikir pandangannya manusia gitu. Jadi dia ubah Al-Ihsan yang tadinya bagus banget menjadi ulas asih gara-garanya pandangan manusia gitu ya. Iya. Berarti kan kita bukan untuk semata-mata karena Allah dong gitu kan. Ya ini kita luruskan aja niatnya gitu. Mau bodoh amat, kagak ada yang tahu artinya, tapi ini yang penting Allah tahu maksud gua, udah itu udah cukup. Dan yang paling penting untuk masyarakat, yang penting pelayanannya gitu ya kan. Ngapain maksudnya lu ribut-ribut nih Al-Ihsan, ulas asih, tapi orang yang pakai BPJS dilayaninnya kurang baik, kayak kurang ramah, itu kan percuma. Pasien mau pakai ulas asih kayak pasien datang terus yang kasir yang itu resepsionis gitu yang kabur itu kan. Ntar gue lagi istirahat. Iya, maksudnya banyak lah ya kata orang, banyak kejadian-kejadian seperti itu kan. Artinya kan jangan gagal fokus gitu, malah fokus ke hal-hal yang
kayak gini gitu, tapi akhirnya yang lainnya ya meskipun janjinya itu tetap jalan juga gitu ya. Tapi kan nggak mesti pakai ganti nama. Nah, nggak perlu dan sebenarnya solusi yang paling gampang kenapa nggak disandingkan aja sih, Gus? Nah, Gitu ya kan, kenapa nggak rumah sakit Alisan. Ulas Asih Alisan? Jangan Alisan Ulas Asih kalau menurut aneh. Karena karena Ulas Asih itu bagian dari Alisan, Alisan. gitu. Bagian dari ibadah yang baik kan. Oke. Nah, jadi yang yang khusus harus lebih dulu daripada yang umum. Oke. Gitu. Nah, jadi rumah sakit Ulas Asih Al Ihsan kan Alisan. udah selesai. Nggak usah terlalu Itu rebranding yang bagus banget iya, ya. jadi semua diakomodir gitu, yang masyarakatnya. Kayak apa tuh ya masalah problematik Assalamualaikum sama Sampurasun. Nah, Kenapa harus diganti satu sama lain? iya. Kan bisa dua-duanya. Assalamualaikum Sampurasun. Iya. Assalamualaikum selamat pagi gitu. Semudah itu. Yang penting jangan pakai salamnya agama lain ya. Ya, Jangan. yang memang udah beda sama sekali. Ya, beda gitu sama kan. sekali gitu. Nah, makanya kenapa kita jadi punya indikasi Islamofobia karena kok pengen menghilangkan sama sekali gitu. Kalau disandingin kan nggak akan timbul polemik yang kayak gini. Gitu. Akhirnya energi ulama-ulama kita habis buat ngurusin hal-hal kayak seperti ini. Nggak gitu. habis sih, Jal. Kan nggak mati-matian. Nggak mati-matian juga ya. Okay. Biasa aja gitu. Oh iya betul. Kayak gitu sih Gus kalau tanggapan dari aneh ya. Okay. Nah Gus, kita lanjut ya ke narasi berikutnya. Itu dikatakan bahwa kami pihak Muallim Center sangat mendukung putusan dari kebijakan dari KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, kata Ustadz Dawa Muallim ya, bukan kata kita nih. Nama Al Ihsan itu keberatan gitu, lebih baik diganti menjadi nama yang lebih mudah dipahami setiap orang di Indonesia, yaitu menjadi Ulas Asih. Dia makasih contoh nih Masjid Agung Cirebon gitu kan. Itu Masya Allah sangat Islami meskipun namanya Masjid Agung Cirebon Sang Cipta Rasa gitu kan ya. Nah, apakah nggak Islami? Kan itu Islami sekali gitu. Nggak sok Islami gitu. Tapi isinya sangat Islami gitu. Ngapain sosokan pakai nama Islam tapi isinya bobrok gitu lah. Inilah yang diajarkan para dai-dai awal, para wali songo gitu. Jadi ruhnya Islam ditanamkan dalam raga dan sukmanya orang Indonesia, ruh Islaminya. Bukan seperti dai-dai zaman sekarang yang hanya baju doang, hanya topeng doang, hanya jas doang, jubah doang, sarung doang, subannya lah, ujung-ujungnya dibesar-besarkan gitu kan. Selendangnya lah, picinya mungkin ditinggi-tinggiin ya gitu kan. Tapi isinya kosong melompong gitu, kayak dompet aneh. Aduh. Bahkan Gue juga. Bahkan penipu, pendusta, al-kazzab, inilah yang merusak Islam di Indonesia. Nah, itu gimana? Atas narasi yang bernafs ini. Bernafs. Jadi pertama gini, komentar yang sangat singkat terkait nama Masjid Agung Cirebon yang apa tadi Sang Cipta Rasa itu bukan diubah namanya. Kalau yang gua baca sedikit dan memang tidak banyak gitu ya, itu memang dari awalnya, dari sananya, dari awal pembangunan udah Sang Cipta Rasa. Jadi kalau misalkan disandingkan dengan sebuah polemik pengubahan nama dengan asal nama gitu, beda banget gitu. Nggak apple to apple. Jadi kayak ya udah gue no comment gitu. Memang begitu benar, gue nggak ada komen gitu. Tapi bukan berarti bisa dijadikan argumen untuk pengubahan nama. Karena pengubahan nama beda dengan asal nama. Gitu. Betul. Lagi pula kalau mau bikin aja RSUD sendiri ya. Namanya RSUD Ulas Asih gitu kan, nggak ada yang ngelarang juga gitu. Kalau ada duitnya. Iya, kalau ada dananya gitu kan. Saking pengennya gitu kan, ada nama Ulas Asih gitu. Kan ya jadi bingung juga kan, katanya KDM yang satu itu Kang Deddy Mulyadi bikin mengubah nama nggak butuh duit ya, tinggal ubah katanya. Ya, kita nggak tahu ya birokrasinya kayak gimana. Padahal ya. Ada dong kan yang pelangnya diganti tuh. Apakah dari langit jatuh jeder gitu kan? Yang nyumbang kali donaturnya. Iya, itu kan pakai duit juga gitu kan. Betul. Artinya ada biaya lah. Ada biaya gitu. Ngurus ke notaris segala macam gitu kan. Pokoknya yang Habib Rizik katakan tuh benar tuh kan. Nggak cuma sekedar ganti nama. Nah tapi gini Gus, tadi kan narasinya nih dari tadi ya, kalau kita lihat tuh intinya ini tuh lebih mudah dipahami gitu kan sama masyarakat. Nah coba deh, ente pernah dengar nggak rumah sakit Bakti Asih? Kalau nggak pernah dengar nanti googling coba ya. Betul. Artinya apa coba Bakti Asih? Itu kan sangat nusantara sekali tuh.
bakti kan membantu kan ya? Ya, ya lu masih ragu-ragu kan? Intinya lu nggak terlalu tahu juga kan arti bakti asih itu secara ya bahasa lokal itu maknanya apa kan? Kalau tolong menolong ya mungkin langsung paham lah ya. Ya, tolong menolong lebih rumah sakit tolong menolong tuh lebih paham. lebih ngerti gini Ya, maksudnya. artinya kan belum tentu juga loh ada yang paham welas asih itu artinya apa. Iya. Nah, kalau misalnya ada satu rumah sakit misalnya tadi ya, Anda bilang rumah sakit bakti husada misalnya atau bakti kasih misalnya gitu ya, bakti husada atau bakti kasih, terus kita nggak paham nih, terus kita boleh ngegugat gitu, diganti nih karena saya nggak paham. Nah, padahal kan pemahaman orang bisa beda-beda dalam satu komunitas kan. Kita mau menangin yang mana gitu. Karena masa serepot itu sih kita bikin nama ya. Ini namanya kita survei dulu yuk yang ngerti siapa, yang enggak siapa gitu kan. Kalau kita mau besar-besarkan ya kayak gitu kan akhirnya jadi nyusahin diri sendiri gitu kan. Gue juga jadi pengen komentar juga tuh. Gimana Jadi tuh? gue ada kisah ya, ada cerita ya, anekdot subjektif gue gitu ya. Dimana sebelum ini tahun ini nih, sebelum Idul Adha itu, jadi gue beli nasi goreng. Terus di dekat rumah, terus gue bilang sama abangnya, bang, telurnya satu orek, telurnya satu dadar ya gitu. Abangnya ngeliatin gue bre, ngeliatin dengan bingung gitu kan. Apaan telur orek gitu? Kaget gue. Karena gue ini sebagai orang yang udah tinggal di Jakarta, terus ke Jogja, terus ke Jakarta lagi, terus ke Jombang, terus ke Bekasi sekarang. Itu seumur umur gue nggak pernah ketemu sama orang yang bingung. Gue ngomong telur orek tuh apa? Nggak pernah ketemu. Jadi kayak terus gue nanya, emang abang di mana ya? Madura itu. Di Madura nggak pernah denger bang telur orek gitu, nggak pernah gitu. Jadi kayak kaget gue gitu kan. Telur orek gitu, suatu hal yang menurut gue tuh umum banget. Lu tahu ya telur orek, scrambled egg gitu kan. Nah, jadi kayak itu yang sederhana, yang setiap hari ketemu gitu kan, itu aja kayak gitu, apalagi welas asih gitu. Iya, belum tentu orang tahu. Iya, belum tentu. Nah, maksudnya jangan klaim sepihak juga. Dan kalaupun nanti ditemukan nama-nama rumah sakit lain dan nggak harus Islam, ya tadi Ane bilang bakti husada, kita nggak ngerti juga. Terus apa perlu diganti? Kan enggak. Kalau emang ilatnya karena orang nggak paham, gitu kan? Ilatnya harus diganti gitu ya. Kan kalau orang nggak paham nggak harus bahasa Islam dong. Siloam artinya apa kita juga nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan? Hermina nggak tahu artinya apaan. Kalau Siloam dengar-dengar sih dari apa tuh muridnya Yesus atau gimana gitu. Salah satunya itu ya. Tapi kan gue nggak tahu juga belum gitu. Tentu juga. Kita belum bisa validasi kan. Nah, yang terkait dai-dai zaman now gitu ya. Dai-dai zaman sekarang ada pertanyaan aja sih gitu kan ya. Maaf ya Kiai ya. Tapi Anda ini Kiai Daum ini Kiai Daum ini dai juga kan ya? Iya, dan zaman sekarang juga bukan salah kan ya? Iya, itu dia gitu. Berarti jangan-jangan yang tuduhannya Anda berlaku nggak kepada Anda sendiri gitu? Nggak mungkin sih. Dia seorang yang sifat, seorang yang alim, nggak mungkin juga. Jadi yang sangat gua hati-hati adalah gua itu melabeli orang lain, tapi ternyata gue kayak gitu juga gitu. Jadi kayak harus hati-hati. Dan ini bukan cuman kita aja, bukan cuman Kiai Daum saja, tapi semua orang itu harus berhati-hati dalam membuat label. Jangan sampai kita standar ganda kayak tadi, malah kita kena tapi kita nggak mengakui gitu. Harus hati-hati. Ya jangan sampai juga kayak manhaj yang lainnya gitu ya, yang gampang sekali ya menuduh kafir, menuduh musyrik, sesat gitu, yang akhirnya malah bisa berbalik ke diri sendiri gitu. Dan saya yakin ya Kiai Daum tuh paham bahwa itu nggak baik gitu ya. Cuman kenapa terlihat sangat emosional sekali gitu ya di pembahasan kali ini gitu ya, walau alam tuh apakah ada kaitannya dengan nasab juga yang beliau memang sepakat gitu ya dengan yang tidak mengakui gitu. Jadi ya ini cocok nih gitu. Ya yang memang seperti yang di awal tadi gitu ya. Sangat disayangkan seorang alim keilmuannya tiba-tiba menghilang ketika membicarakan hal ini gitu. Sebaiknya kan ya semua pembicaraan tuh didasari dengan ilmu. Oke Gus, di narasi selanjutnya dia bilang bahwa dulu musola aja itu musola tempat sholat itu dulu namanya tuh langgar atau surau gitu ya.
Coba mungkin zaman sekarang udah jarang yang dengar ya. Enggak sih, ada banyak langgar surau itu masih umum lah kita. Nggak tahu Gen Z ya. Tapi kalau aneh sih masih. Nah, zaman dahulu tuh ya namanya langgar surau, tidak musola, tidak nama yang soan Islami gitulah. Apalagi ini sekedar nama RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, yang tidak khusus untuk umat Islam aja. Nah, kalau aneh sih belum ke ente ya Gus ya. Lebih baik so Islami apa so kafiri gitu. So Islami dong. So Islami. Enggak apa-apa, kita jadi so Islami aja daripada so kafiri. Berbangga ya. So Islami ya. Ngapain daripada so kafiri ya kan? Iya, bahaya banget. So fasiki, so munafiki ya kan? Kita so alim pun juga, walaupun kita bukan alim, himar Pak, himar. Iya, lebih terhormat daripada sok-sokan himar gitu. Nah, tadi kan nanti bilang kalau ada cinta ada benci. Kalau benci sama yang sok Islami berarti cinta sama sok kafir gitu. Ya kan? Enggak kan? Ya Allah, jangan ya. Makanya kita lebih baik sok Islami. Kita nggak fobia lah sama Islam, paling nggak kayak gitu. Walaupun kita sebagai seseorang yang ya kayak himar, pendosa gitu, tapi dikatain so Islami, alhamdulillah. Bagus ya. Berarti kita kelihatan Islamnya. Iya, alhamdulillah. Ditutupi aibnya sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari gua, masalah surau, masalah langgar, masalah musola itu bukan masalah nama, tapi masalah istilah. Dimana kan ada kata benda, ada namanya, terus ada kata dari benda itu sendiri gitu. Seperti motor nih. Motor kan tapi ada namanya, ada mereknya. Honda, Yamaha, apalagi gue nggak tahu lagi karena gue bukan orang. Nah, itu jadi ketika menghadirkan hujah musolah, langgar, dan surau terhadap polemik yang terkait nama, bukan istilah gitu, itu jadi apa ya, nggak bisa mendukung argumennya beliau gitu. Sehingga ya udah, memang dulu memang dikenal nama seperti itu gitu. Tapi kan lagi-lagi bukan diubah namanya, kita lagi ngomongin masalah pengubahan nama, bukan pengubahan istilah gitu. Kalau nanti ada pengubahan istilah ya udah nanti, tapi kan sekarang ngebahasnya nama gitu. Oke, lagi pula Gus ya, proses transisinya aneh juga nggak tahu sejarahnya ya, dari yang tadinya surau atau langgar menjadi musolah gitu ya. Itu kan artinya ada transisi gitu kan. Nah, selama masyarakatnya nggak komplain, terus kenapa gitu? Kenapa dipermasalahin? Selama secara adat urfnya nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang merasa disakiti gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba kok diganti namanya. Iya. Gue padahal juga nyumbang kok buat masjid itu, musola itu. Bukan untuk langgar itu gitu. Langgar itu musola gitu kan. Musola gue nggak terima nih gitu. Kayaknya nggak ada tuh yang mempermasalahkan. Kalaupun ada kita nggak tahu. Iya, biasa aja. Orang alim, orang yang ulama gitu ya, itu nggak akan mempermasalahkan hal itu masalahnya gitu kan. Ya ngapain kita mempermasalahkan masalah ya kayak gitu ya, nggak perlu dipermasalahin. Sedangkan masih banyak masalah umat. Sholat katanya orang Indonesia tuh berdasarkan data baru 30% sekian yang sholat wajib di Indonesia, itu ada datanya tuh. Nah, lebih baik kan itu ngurusin itu gimana umat Islam itu aware sama kewajiban sholat, salah satu ibadah yang Allah langsung panggil Nabi Muhammad untuk ngejelasinnya loh. Tapi miris ya, kita sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia 30% doang. 30% doang. 33 atau 38% gitu. Nah, itu kan yang lebih baik di komentarin. Lagi pula Al-Ihsan itu kalau kita lihat di KBBI, Ihsan itu udah jadi bahasa Indonesia. Oh, di KBBI ya? Iya, sebenarnya udah jadi bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia ya, maksudnya bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Nah, kalau kita lagi-lagi kalau mau konsisten dengan narasi itu, ya nanti kamar jenazah jadi kamar bangke, ya kan? Karena kan jenazah bahasa Arab, mayit juga bahasa Arab gitu kan. Jadi bangke. Iya, terus palang merah Indonesia misalnya kan ada amal, bahasa amal gitu ya. Di banyak hal perbuatan, ya, jadi perbuatan itu juga dihapus gitu kan. Banyak lah. Kalau emang kita mau konsisten ke situ ya, akhirnya akan merepotkan diri sendiri dan dinas pendidikan gitu, karena harus ngeganti kerjaannya banyak ya. Aduh, ini gara-gara Islam ya, keluarin. Dan herannya kenapa, aneh nggak tahu sih ya, apakah ini berlaku juga ke rumah sakit non Islam yang lainnya gitu. Apakah itu berlaku gitu, maksudnya apa cuman kita yang kayak gini? Karena kesannya jadi kayak rasis.
Dan kalau misalkan memang ke Islam, misalkan ya, memang harus di Islam yang kita skrutinasi, apa alasannya gitu? Ya, kalau nggak Islamofobia apalagi gitu Iya. kan. Kalau orang kafir yang Islamofobia wajar, kita Hmm. kita kita memaklumi lah ya. Tapi kalau orang Islam sendiri kok kayak alergi dengar-dengar bahasa Arab, Hmm. ya padahal kayak Dawam aja bisa baca kitab Hmm. gitu ya kan. Kenapa harus alergi? Harusnya bangga bisa berbahasa Arab yang baik dan benar. Tapi sekali lagi gue meyakini bahwa Kiai Dawam bukan Islamofobia, Iya. tapi karena terlanjur membela seseorang yang terindikasi kuat Islamofobia, Iya, mau nggak mau gitu, akhirnya mendukung ya pemikirannya si Islamofobia itu gitu. betul. Nggak secara langsung Islamofobia, tapi kayak Mendukung pemikiran ya. mendukung pemikirannya, dan itu juga salah. Salah, karena kan kalau menolong dalam kemaksiatan juga. Kalau memang Islamofobia itu suatu hal yang maksiat, kita support kan sama Salah aja. juga. Ya, sama aja kita tolong menolong. Dan lagi pula, aneh lebih ngelihat dari unsur tadi rasis. Itu kan suatu ya maksudnya kita kayak kembali ke zaman jahiliyah lagi kalau rasis. Padahal Islam nggak mengajarkan kayak gitu. Wah, ini kita pribumi lebih bagus namanya daripada yang non pribumi Arab. Kan pernah tuh ada kisahnya kan di zaman Rasulullah ketika para muhajirin dari Mekah datang ke Madinah jadi bertemu dengan kaum Ansor. Nah, salah satu pemuka orang munafiknya itu kan siapa namanya Abdullah bin Ubay bin Kulal kalau nggak salah ya itu kan dia ini memprovokasi lah sahabat-sahabat kaum Ansor yang ada di Madinah bahwasannya ini nanti kalau kita menerima orang-orang muhajirin gitu kita sama aja kayak ngebesarin anjing yang nanti anjing itu akan menyerang kita. Dibilang kayak gitu. Ngomongnya gitu. Iya, dibilang kayak gitu. Oke, maaf tadi agak sedikit ada kepotong ya. Aneh lanjut ya dikit ya, Iya. terus ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya salah satu tokoh tadinya salah satu kaum gitu ya. Tapi karena datangnya Islam tuh tadinya dia mau jadi raja tapi nggak jadi tuh akhirnya sehingga punya ya tadi iri dengki gitu Hasut. ya hasut kepada umat Islam khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia selalu membuat provokasi atau perpecahan di tengah umat Islam. Nah, salah satu narasinya soal pribumi dan pendatang tadi. Dia nganggap orang Islam. Nah, padahal orang Islam sahabat Nabi. Itu dan seperti biasa karena di situ ada Sayyidina Umar, minta izin lagi untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay. Nah, tapi karena Rasulullah selalu pertimbangannya begini. Nanti orang kafir akan ngelihat Islam itu membunuh saudaranya sendiri. Gitu. Makanya di Islam dilarang sama Rasulullah kecuali dia memang benar-benar orang kafir. Oke lah. Tapi karena ini orang muslim, kan orang kafir nggak mau tahu munafik atau fasik kan mereka nggak mau tahu. Pokoknya itu Nabi Muhammad membunuh kaumnya sendiri, apalagi gimana katanya agama damai segala macam. Nah, makanya selalu dihalangi sama Rasulullah SAW. Maksudnya Iya. argumennya, maksudnya kepikiran gitu loh. Iya. Mikir ke depan ya kan. Ini kan jadi contoh yang tidak baik gitu. Yang jelas-jelas Rasulullah lakukan baik aja di kemudian hari disalahpahami gitu kan sama orang, apalagi yang tendensinya tuh agak jelek ya. Jadi maksud aneh Gus, narasi-narasi anti pendatang atau narasi-narasi sentimen pribumi yang rasis itu dari zaman jahiliyah tuh udah ada, dipopulerkan oleh orang munafik dan coba untuk dibasmi sama Islam dan ajaran Islam gitu oleh Rasulullah. Jadi kalau kita balik lagi ke situ ya sangat disayangkan itu kita jadi seorang syiahnya orang munafik kalau kayak gitu kan, seorang pengikut orang munafik kayak gitu aneh kayak gitu Gus. Padahal kita juga udah di zaman sekarang maju gitu kan, pembahasannya udah banyak banget gitu kan. Malah kita kembali lagi ke zaman yang sangat rumit. Disayangkan malah ya. Oke Gus, kita sampai di penghujung nih ya video bahwasannya kayak Dawam Mualim tuh punya kesimpulan di menit ke-6 sampai di akhir yang intinya beliau bilang bahwa meskipun secara awal berdirinya itu menggunakan Yayasan Al Ihsan, tapi karena sudah beberapa kali pengurusnya ini ditetapkan sebagai korupsi secara hukum gitu ya, sudah disita oleh Pemprov Jawa Barat. Nah, maka ya Kang Deddy Mulyadi ini memutuskan agar menggantinya menjadi Welas Asri, seolah-olah punya punya kebijakan atau punya wewenang untuk mengganti itu gitu karena udah diambil alih. Kemudian diprotes tuh sama orang-orang yang sok-sok Islam ini gitu. Nah, dia
Dan dia menegaskan bahwa pihak Mualim Center itu sebagai santri juga berkewajiban untuk mendukung KDM ini. Mengapa? Karena ruhul Islam itulah yang penting. Ruhul Islam itu yang menghidupkan ruh nafas Islam, bukan hanya bajunya doang. Kemudian dijadikan topeng, kedok untuk mengeruk keuntungan duniawi gitu. Sekali lagi beliau tegaskan gitu kan, berikrar bahwa mereka mendukung KDM, kami mendukung KDM gitu kan. KDM harga mati gitu ya. RSUD Gak ada di situ nggak ya? ada ya? Gak ada ya? Itu tambahan ya. RSUD Al Ihsan diganti menjadi RSUD Welas Asih. Itulah yang lebih tepat dan lebih cocok untuk orang Indonesia apa Sunda. Jangan inilah. Oleh sebab itulah kami di dalam masalah penyebaran dakwah Islamiyah sangat memaklumi bagaimana cara dan metodenya para wali songo menyebarkan dakwah di Nusantara. Yang penting adalah rukun Islam masuk dalam raga dan sukma, bukan hanya sekedar baju dan kamuflase saja gitu. Gus, mungkin ada tanggapan atau mau penutup, Gus? Karena ini sudah masuk kesimpulannya beliau, Kiai Dawam, gua rasa gua simpulkan dalam bentuk penutup saja dari gua ya. Seperti yang tadi, ini melihat video ini yang gua sayangkan adalah seorang alim. Berkali-kali gua nggak akan pernah bosan untuk mengatakan seorang alim tiba-tiba menanggalkan keilmuannya karena sebuah pandangan yang menurut dia itu nggak cocok sama dia, sama beliau itu. Nah itu sangat disayangkan banget. Karena gue merasakan betul seorang himar gitu, seorang keledai itu untuk meraih ilmu dengan kemalasannya, dengan kebodohannya, dengan keterbatasannya dia itu tuh susah banget buat memahami satu ilmu aja. Tapi beliau yang diberikan keistimewaan sama Allah gitu, menanggalkan begitu saja keilmuannya, kan sangat disayangkan. Apakah nanti di di hari pembalasan nanti pembelaannya Kiai Dawam ini bisa menjawab gitu pertanyaan Allah gitu kan, kenapa engkau meninggalkan ilmunya gitu, padahal engkau sudah punya gitu. Ini bukannya saya menghakimi, karena memang begitulah. Itu yang saya komentari selama ini. Oke. Lagi, Gus? Ya paling nasihat ya, bukan hanya kepada, enggak terkhusus kepada siapapun, ke Al-Himar juga dan sahabat saya juga gitu, Pak Bakir. Segala sesuatu itu harus diletakkan disematkan, dipanjatkan, dipergantungkan itu kepada Allah. Ketika seseorang sudah melupakan Allah, dia akan melupakan celahnya. Nah ini sangat disayangkan, ini bukti nyatanya. Sama yang bisa disimpulkan dari narasinya Kiai Dawam Mualim dalam videonya itu paling nggak ada 5, Gus. Pertama, beliau bilang bahwa nama Al Ihsan itu dianggap hanya topeng dan kedok untuk korupsi. Tadi kita udah bantah ya kan, nanti biarkanlah penonton Ikhwani Fillah sendiri yang menentukan nih sikap ya kan, mau memandang itu benar atau tidak gitu kan. Klaim tersebut silakan, nanti kan lana amaluna walakum amalukum gitu. Nah terus yang kedua, beliau mengklaim nama Islam itu merusak kesucian daripada Islam tersendiri, apalagi kalau dipakai di sisi yang bermasalah tuh ya. Terus yang ketiga, mengusulkan nama Welas Asih agar lebih mudah dipahami rakyat Indonesia. Terus kemudian yang keempat, beliau mencontohkan berbagai hal, salah satunya Masjid Agung, tadi surau yang menggunakan nama yang tidak Islami tapi tetap dalamnya itu tetap Islam, ruh Islamnya tetap kuat gitu kan. Yang kelima, bahwa karena RSUD ini nggak eksklusif untuk umat Islam, jadi nggak perlulah dipakai sebagai nggak perlulah yang Islam ya pakai istilah yang Islami. Nah itu kembaliin kepada penonton semua. Kalau nggak ada tambahan mungkin bisa Anda tutup. Terus silakan tutup. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari kebencian kita kepada para alim ulama yang insya Allah lurus dan ikhlas membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa untuk share video ini ke rekan-rekan terdekat supaya diskusi ini nggak berhenti sampai di antum. Ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.